Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Mari kita awali saat teduh kita pagi ini dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji dan syukur kami haturkan padamu atas segala perlindunganmu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur buat hari yang baru ini Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan satu apapun ya Bapa. Saat ini kami mau memulai saat teduh kami. Urapilah yang bertugas, pemimpin pujian, pembawa firman, multimedia, berkati pula jaringan internet dan peralatan yang kami pakai, sehingga tidak ada gangguan, sehingga saat teduh kami boleh berjalan dengan lancar. Beracaralah Bapa, mulai dari permulaan, pertengahan hingga selesainya saat teduh pagi ini. Inilah doa ucapan syukur permohonan yang kami panjatkan padamu, berdasarkan kasih Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat pagi sahabat-sahabat terkasih. Mari kita mau bersatu hati. Kita akan awali saat teduh pagi ini dengan memuji-muji Tuhan kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Benar Tuhan, kami mau terus bersyukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau terus memelihara kami dengan rahmat dan kasih. Ya Allah, sekarang kami mau datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu bersatu hati. Kami mau memberikan penyembahan yang terbaik bagi-Mu. Ya Allah Roh Kudus, pimpin kami, penuhi kami dengan rahmat. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan
dan ku sanjung kamu, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, Allah Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu, mulia bagimu 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 Tuhan. Ku sanjung Engkau Tuhan, Ya la 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 ba yes. Ya la 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 ba yes.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya agar aku tertuju selalu kepadamu. Penuhi aku dengan kuasa rohmu, ajari aku rohmu, agar aku dapat melakukan kehendak-Mu, agar aku dapat menjalankan Oyana sandare katas medesya marakatas medesya kirana sandare katas medesya marakatas medesya marakatas medesya marakatas medesya marakatas kirana sandare katas medesya marakatas medesya marakatas sandare katas medesya marakatas medesya marakatas medesya marakatas kirana sandare katas medesya marakatas medesya Mari kita hening, kita mau dengar suara Bapa. Bapa, terima kasih Bapa. Kami ada di sini karena Engkau. Terima kasih untuk hari-Mu yang sangat baru ini. Bapa, kami selalu rindu akan firman-Mu. Kami selalu ingin mendengar Engkau berbicara kepada kami. Berkati dan urapi anak-Mu Ko Aaron yang akan membawakan firman-Mu. Buanglah segala penghalang yang ada di dalam diri kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti apa yang mau Engkau sampaikan kepada kami. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Renungan pagi ini diambil dari kitab Matius 25 ayat 31-46. Akan saya bacakan. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing
dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab, dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Terpujilah Kristus. Judul perikop pagi ini adalah penghakiman terakhir. Buat saya pribadi, perikop ini merupakan makanan yang keras. Di ayat 46 dikatakan, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ayat ini berbicara bahwa neraka dan surga itu ada. Banyak orang tua yang ketika mencoba melarang anaknya melakukan sesuatu yang mereka pandang tidak baik, akan mengarang atau menggunakan mitos dengan tujuan untuk menakut-nakuti atau menimbulkan perasaan bersalah ketika anak itu memilih melakukan hal yang dipandang tidak baik itu. Sebagai contoh, bila anak saya makan makanan di piringnya tidak habis bersih, mami mertua saya mengatakan Dewi Sri akan nangis. Bagi Anda dan saya yang mengenal Allah Bapa melalui firman-Nya, kita tahu pribadi Allah Bapa kita tidak seperti itu. Apa yang dikatakannya adalah iya dan amin. Jadi, bila dia berkata bahwa neraka dan surga itu ada, artinya ya betul-betul ada, bukan untuk menakut-nakuti semata. Bagi kita yang beranggapan bahwa sudah tidak ada neraka, segera bertobat. Namun, apa kita sebagai orang percaya harus takut? Waspada dan berjaga-jaga harus, karena itu adalah pesan Tuhan. Namun takut, tidak. Justru sebaliknya, kita harus bersyukur dan semakin dikuatkan karena iman kita kepada Kristus tidak sia-sia. Bagaimana menjadi domba-domba yang ditempatkan di sebelah kanan raja di hari penghakiman? Di ayat 33 dikatakan, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Yang pertama adalah menjadi domba, bukan kambing, dengan Kristus sebagai gembala kita. Kambing memiliki sifat mandiri dan lebih gesit bila menghadapi bahaya. Sedangkan domba adalah salah satu hewan yang tidak memiliki pertahanan diri dan lemah. Domba akan memiliki kesempatan lebih besar untuk bertahan hidup bila berkelompok dan dekat dengan gembalanya. Sebagai domba, Anda dan saya harus senantiasa berkumpul dengan teman-teman seiman, seperti di komunitas pemulihan hati ini. Dan terus taat mendengarkan suara Tuhan Yesus, Sang Gembala kita, melalui firman-Nya. Dengan kerendahan hati, kita sadar bahwa kita membutuhkan Kristus dalam hidup kita. Di ayat 34 dikatakan,
Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Saya menangkap berkat di sini adalah berkat Abraham. Abraham adalah bapa kaum beriman. Dengan demikian, orang yang diberkati Bapa di sini adalah Anda dan saya, yakni orang-orang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi Anda dan saya harus memiliki iman dan percaya kepada Yesus sebagai syarat menerima kerajaan Allah. Di ayat 35 dan 40 dikatakan, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dengan demikian, Anda dan saya harus menghidupi iman kita kepada Kristus dengan perbuatan mengasihi Tuhan dan sesama. Di catatan kaki perikop ini saya diarahkan untuk membaca kitab Daniel pasal 12. Di ayat 10 dikatakan, "Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya." Siapa banyak orang di sini yang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji di dalam ayat ini? Mereka di sini berbicara mengenai gereja Allah di akhir zaman. Namun juga berbicara mengenai Anda dan saya, orang-orang percaya di hari ini. Tuhan berfirman, "Kuduslah kamu karena aku kudus." Bagaimana cara Tuhan menyucikan dan memurnikan kita? Melalui pergumulan dan permasalahan hidup, salah satunya. Yang sungguhnya merupakan juga peperangan rohani. Di Komsel Besar Jumat yang lalu kita belajar mengenai Raja Yosafat, seorang Raja Yehuda. Di 2 Tawarik 17 ayat 3 dikatakan, "Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal." Jadi Yosafat adalah raja yang benar di mata Tuhan. Namun di 2 Tawarik 20, Raja Yosafat pun diperhadapkan dengan permasalahan ketika 3 bangsa menyerangnya. Dengan berfokus pada Tuhan, berpuasa, taat, melakukan pujian dan penyembahan, lebih kurang seperti 5 senjata yang kita lakukan di RPH. Raja Yosafat menang. Karena Tuhanlah yang berperang baginya. Dan akibatnya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Jadi, asal kita setia dan taat dalam proses, kita pasti dimampukan menanggung segala sesuatu dan menjadi pemenang dalam setiap permasalahan dan pergumulan kita. Jadi poin di sini adalah hidup kudus dan perkemenangan dengan membuka hati terhadap setiap proses pemurnian. Sebagai kesimpulan, neraka dan surga itu ada. Dalam menyikapinya, kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga karena kerajaan Allah datang seperti pencuri. Namun kita tidak perlu takut dan bahkan harus tetap bersyukur. Agar menjadi domba yang ditempatkan di sebelah kanan tahta Kristus pada penghakiman terakhir, ada beberapa poin yang diberikan Tuhan di sini. Pertama, mau menjadi domba dengan Yesus sebagai gembala kita. Memiliki iman dan percaya kepada Yesus. Mengasihi Tuhan dan sesama dengan perbuatan nyata. Dan hidup kudus dan berkemenangan dengan membuka hati terhadap proses pemurnian hati. Saya akan menutup firman pagi ini dengan nekat mencoba menyanyikan sepotong lagu.
Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Ya Bapa, kami bersyukur karena saat teduh pada pagi hari ini boleh berjalan dengan lancar. Bapa, kami mau bijak Bapa dalam menyikapi setiap firman yang kami terima Bapa, dan kami tidak takut, melainkan takut akan Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk firman yang ditaburkan pada pagi hari ini. Kami terus diingatkan ya Bapa untuk terus bersatu dalam komunitas dan terus melekat kepada Engkau sebagai gembala kami yang akan menuntun kami ya Bapa dalam setiap proses pemurnian. Dan biarlah kami juga Bapa untuk mampu melihat Engkau dalam setiap sosok, setiap pribadi yang kami temui dalam hidup kami ya Bapa. Jangan biarkan Bapa firman ini berlalu begitu saja, tetapi biarlah boleh merema dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa. Kami bersyukur Bapa telah dipersatukan dalam komunitas pemurnian hati ini. Kami berdoa khususnya untuk Pak Paulus dan Bu Vila yang sedang menjalankan retret ya Bapa. Kiranya Engkau beri mereka terus kesehatan. Engkau pimpin dengan Roh Kudus-Mu supaya retret mampu membawakan buah bagi beliau dan bagi KPH. Tutup bungkus segenap keluarga Pak Paulus dan Bu Vila, serta kami tim yang melayani dalam KPH dan keluarga kami. Curahkanlah kuat kuasa dan roh yang kami butuhkan untuk merebut jiwa-jiwa bagi-Mu. Beri kami terus kerendahan hati dan kesatuan hati dalam melayani. Untuk setiap yang sedang menjalankan retret pemurnian hati dan keluarga besar KPH, terus pimpin mereka dengan Roh Kudus-Mu, supaya terus setia menjalankan 5 senjata dan menjadi berkat bagi setiap orang. Kami berdoa untuk PH Kit nanti malam Bapa. Kau berkati, urapi setiap yang akan melayani dalam KPH, dalam PH Kit nanti malam ya Bapa. Kau berkati alat-alat yang digunakan supaya boleh berjalan dengan lancar, serta anak-anak yang akan mengikuti Zoom nanti malam, supaya boleh datang dengan sukacita dan Engkau beri kelancaran ya Bapa. Kami persembahkan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Setiap yang kami lakukan, setiap perbuatan kami, ucapan kami, hanya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan foto. Saya mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.